Langit senja di atas sirkuit Jerez tampak berwarna merah keemasan, seakan melukis aura keagungan yang melekat pada satu nama, Brian Uriarte. Di tribun, para penonton berteriak histeris saat sang juara melambaikan tangan dari podium tertinggi. Wajahnya penuh percaya diri, seperti seorang raja yang tak tergoyahkan. Selama 2 musim berturut-turut, Uriarte menjadi penguasa mutlak Red Bull Rookies Cup, menyingkirkan setiap lawan yang mencoba mendekat pada tahtanya. Bagi banyak pembalap muda, Uriarte bukan sekadar rival, melainkan bayang-bayang besar yang menelan abis cahaya mereka. Setiap kali ia masuk lintasan, lawan-lawannya tahu bahwa podium nyaris sudah pasti miliknya. Bahkan komentator sering menyebut, Red Bull Rookies Cup hanyalah panggung Uriarte. Kalimat itu menyakitkan bagi para penantang lain, termasuk seorang anak muda bernama Veda Ega Pratama dari Indonesia. Veda berdiri di pinggir lintasan, menyaksikan seremoni itu dengan tatapan tajam. Di balik wajah polosnya, ada gejolak yang membara. Baginya, Uriarte bukan sekadar juara, melainkan tembok yang harus dirobohkan jika ia ingin membuktikan dirinya. Namun di hati kecilnya, Veda sadar, menghadapi Uriarte berarti menghadapi monster yang telah menelan banyak mimpi pembalap lain. Media Eropa memuja Uriarte seakan tak ada yang bisa menandinginya. Mereka menyebutnya, The Golden Boy of Rookies Cup. Sementara Veda, meski baru bergabung penuh musim ini, hanya dipandang sebelah mata. Beberapa jurnalis bahkan menulis sinis, anak Asia ini hanya akan jadi figuran di panggung Uriarte. Kalimat itu menusuk, namun justru menjadi bara yang menguatkan langkah Veda. Di padok, Veda melihat langsung kesombongan Uriarte. Sang juara menatapnya sambil tersenyum meremehkan, lalu berbisik kepada seorang mekanik, cukup keras untuk terdengar, bocah itu. Dia hanya akan jadi nomor di belakangku. Kata-kata itu membuat Veda mengepalkan tangan. Ia berjanji dalam hati, suatu hari, Uriarte akan menyesali ucapannya. Namun di balik tekadnya, Veda juga merasakan tekanan luar biasa. Ia datang jauh dari tanah air, membawa harapan keluarga, dukungan ribuan fans Indonesia, dan mimpi untuk membuat merah putih berkibar di panggung dunia. Setiap kali ia mengenakan racing suit dengan bendera kecil di dada, ia tahu bahwa dirinya tidak hanya membalap untuk dirinya sendiri, ia membawa nama sebuah bangsa. Dan di tengah sorak-sorai kemenangan Uriarte malam itu, Veda berbisik pada dirinya sendiri, lirih namun penuh tekad, raja ini akan tumbang. Cepat atau lambat, aku yang akan menggulingkannya. Di balik sorot lampu sirkuit Eropa yang gemerlap, tersimpan kisah seorang anak kampung dari Sleman, Yogyakarta. Veda Ega Pratama bukan lahir dari keluarga kaya raya atau akademi balap bergengsi. Sejak kecil ia hanya mengenal motor bebek tua milik ayahnya yang dipakai untuk bekerja sehari-hari. Dari situlah, ia mulai jatuh cinta pada kecepatan. Di gang-gang sempit kampung, Veda kecil sering terlihat mengutak-atik mesin, bermimpi suatu hari bisa mengendarai motor balap sungguhan. Ayahnya, seorang mekanik sederhana, selalu berkata, "Nak, kalau kau ingin bermimpi, bermimpilah setinggi mungkin. Tapi jangan lupa, mimpi butuh pengorbanan." Kata-kata itu menancap dalam benak Veda. Ibunya pun selalu mendukung, meski terkadang harus menahan air mata melihat anaknya jatuh dan terluka saat latihan. Setiap luka dan memar menjadi bukti perjalanan panjang menuju mimpi besar. Suatu hari, ketika usianya masih belia, Veda menatap layar televisi menonton MotoGP. Ia terpesona melihat Valentino Rossi menari di atas lintasan, lalu berbisik kepada ibunya, "Suatu hari nanti, aku akan ada di sana, Bu." Bukan sekadar menonton. Ibunya hanya tersenyum, mengusap kepala anaknya, dan menjawab, "Kalau itu mimpimu, kejar sampai kau berdiri di sana." Perjalanan menuju Eropa bukanlah jalan mulus. Veda harus berjuang dari ajang-ajang kecil, menembus seleksi, bahkan terkadang mengandalkan bantuan donatur dan dukungan komunitas balap Indonesia. Ia belajar bahwa untuk mencapai dunia, tidak cukup hanya dengan bakat, dibutuhkan mental baja, keberanian, dan keyakinan yang tak tergoyahkan.
Kini, saat ia berdiri di paddock Red Bull Rookies Cup, semua kenangan itu kembali berputar di kepalanya. Ingatan tentang keringat ayahnya di bengkel, doa ibunya setiap malam, dan semangat kampung halaman yang selalu mendorongnya. Bendera merah putih kecil yang tersemat di racing suite-nya bukan sekadar simbol, itu adalah jiwa yang ia bawa ke setiap tikungan. Namun, di hadapannya kini berdiri sosok besar bernama Brian Uriarte, raja yang dikelilingi sorotan kamera dan puja-puji. Perbedaan mereka bagai bumi dan langit. Uriarte punya fasilitas, tim besar, dan pengalaman panjang. Sementara Veda hanyalah anak baru dari Asia Tenggara yang bahkan beberapa komentator tak hafal cara menyebut namanya dengan benar. Meski begitu, Veda tahu satu hal, mimpi yang ia bawa bukanlah milik dirinya sendiri. Itu mimpi sebuah bangsa, mimpi jutaan anak kecil di Indonesia yang ingin melihat merah putih berkibar di kancah dunia. Dan dengan tekad yang menyala, ia berjanji, aku akan mengubah pandangan dunia. Aku akan buktikan, anak dari Nusantara bisa menggulingkan raja itu. Hari itu, langit mendung menaungi sirkuit Mugello, Italia, ketika Veda Ega Pratama untuk pertama kalinya menjejakkan kakinya di lintasan balap Eropa yang legendaris. Udara dingin menembus racing suite-nya, jauh berbeda dari panas terik di Yogyakarta tempat ia biasa berlatih. Suara deru mesin para pembalap muda lain menggema, seakan menyambut sekaligus mengintimidasi. Veda berdiri kaku sejenak, menyadari bahwa inilah panggung impian sekaligus arena pertarungan hidup mati bagi mimpinya. Di sisi lain paddock, Brian Uriarte melintas dengan penuh percaya diri. Senyum congkak tak pernah lepas dari wajahnya. Para kru, media, dan penggemar berdesakan untuk sekadar menyapa sang juara bertahan. Sementara Veda hanya ditemani beberapa mekanik sederhana, tanpa sorot kamera, tanpa sambutan meriah. Perbedaan itu menusuk hatinya, namun sekaligus membuat tekadnya semakin keras, ia akan membuat dunia menoleh, entah dengan cara apapun. Saat sesi latihan dimulai, Veda langsung merasakan betapa brutalnya persaingan di Eropa. Kecepatan para rider membuatnya sempat kehilangan ritme. Setiap tikungan seakan menuntut ketepatan yang nyaris sempurna. Beberapa kali ia hampir keluar lintasan, membuat komentator mencibir, rider baru dari Indonesia ini terlihat kewalahan. Mugello terlalu besar untuknya. Kata-kata itu menggema di telinganya, menambah tekanan di dada. Namun, Veda bukan tipe yang menyerah. Di setiap lap berikutnya, ia belajar cepat. Ia mulai menyalip satu demi satu pembalap, meski dengan susah payah. Dari posisi buncit, perlahan ia naik hingga menembus pertengahan grid. Mekaniknya di pit wall berteriak memberi semangat, sementara di dalam helm, Veda hanya fokus pada satu hal, bertahan, membuktikan bahwa ia bukan sekadar anak baru. Di tikungan terakhir sesi itu, sesuatu terjadi. Uriarte yang berada di depannya dengan sengaja melambat, membuat Veda hampir menabrak dari belakang. Untung ia berhasil mengendalikan motornya. Dari visor helm, Uriarte sempat menoleh dan mengangkat tangan seakan mengejek, membuat darah Veda mendidih. Itu bukan sekadar manuver balap, itu pesan bahwa Uriarte tak akan membiarkan siapapun mendekati tahtanya. Selesai latihan, Veda masuk paddock dengan napas terengah. Tangannya masih bergetar, tapi matanya menyala. Ia tahu debutnya penuh cobaan, namun ada satu hal yang membuatnya yakin ia bisa melawan. Ia telah mencicipi kerasnya lintasan Eropa, merasakan tekanan mental, bahkan mendapat provokasi langsung dari sang raja. Semua itu justru mempertebal tekadnya. Malamnya, di kamar hotel sederhana, Veda menatap foto kecil keluarganya yang selalu ia bawa. Dengan suara lirih ia berjanji, aku tidak akan gentar. Sirkuit ini mungkin asing, mereka mungkin meremehkan, tapi aku akan membuat sejarah. Uriarte, kau boleh jadi raja hari ini, tapi aku akan jadi badai yang menghancurkan singgasanamu. Matahari pagi di Mugello menyinari lintasan yang berkilau setelah semalam diguyur hujan. Bagi Veda Ega Pratama, hari itu adalah balapan resmi pertamanya di Red Bull Rookies Cup.
Jantungnya berdegup kencang ketika ia berdiri di grid start. Sorakan penonton membahana, tapi telinganya seakan hanya mendengar suara mesin yang meraung di sekelilingnya. Di depannya, Brian Uriarte duduk santai di posisi pole, menoleh sejenak dengan senyum sinis yang menusuk jantung Veda. Lampu merah padam, deru mesin memekakkan telinga. Veda melesat, mencoba menjaga posisinya. Namun, di tikungan pertama, kerasnya persaingan langsung menghantamnya. Satu rider menutup jalur, yang lain hampir menyenggol ban depannya. Dalam hitungan detik, ia turun beberapa posisi. Di layar besar, komentator dengan dingin menyebut, Veda Ega tampak kesulitan mengimbangi ritme Eropa. Kata-kata itu membuat hatinya tercekat, tapi ia tak punya waktu untuk larut, hanya ada satu pilihan, bertahan. Putaran demi putaran, Veda berjuang. Ia sempat naik posisi, namun tekanan begitu besar. Pada lap ke-6, malapetaka datang. Saat mencoba menyalip di tikungan cepat Arabiata, ban belakangnya kehilangan grip. Motornya bergoyang liar sebelum akhirnya terhempas ke gravel. Debu dan kerikil beterbangan, tubuhnya terlempar keras ke aspal. Seluruh tribun terdiam sejenak, lalu terdengar teriakan panik. Marshall segera berlari, sementara Veda bangkit dengan terlatih. Sakit menjalar di lengan dan kakinya, namun lebih perih lagi adalah rasa hancur di dalam dadanya. Dari jauh, ia melihat Uriarte melaju mulus di depan, meninggalkan semua lawan, seakan dunia hanya miliknya. Ketika Uriarte melewati garis finish sebagai pemenang, sorakan menggema, kontras dengan rasa pahit yang membakar hati Veda di pinggir lintasan. Di padok, media ramai meliput kemenangan Uriarte. Sementara Veda hanya duduk di pojok, menunduk, tubuh penuh debu, wajahnya kusut oleh kekecewaan. Beberapa wartawan bahkan menuliskan headline kejam, debut si anak Asia berakhir di gravel. Bagaikan pisau, kata-kata itu menusuk jantungnya. Malam itu, di kamar yang sepi, Veda merasakan beban besar di pundaknya. Ia teringat wajah ayahnya yang penuh harap, ibunya yang selalu mendoakan, dan janji yang ia ucapkan sendiri, mengibarkan merah putih di tanah Eropa. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun di tengah keputusasaan, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, aku jatuh hari ini, tapi aku tidak akan berhenti. Aku akan bangkit, aku akan membalas. Di luar jendela, hujan kembali turun membasahi bumi Italia. Seakan alam ikut merasakan luka di dada Veda. Namun di balik badai itu, diam-diam sebuah api mulai menyala lebih besar dari sebelumnya. Api yang suatu hari akan menantang tahta sang raja. Hari-hari setelah jatuh di Mugello terasa begitu berat bagi Veda Ega Pratama. Media Eropa masih sibuk memuji kemenangan sempurna Brian Uriarte, sementara nama Veda hanya muncul dalam kalimat-kalimat bernada sinis. Ia dijuluki rookie yang terlalu berani, bahkan ada yang menulis, anak Asia ini mungkin tak akan bertahan lama di ajang ini. Kata-kata itu bagai duri yang menusuk telinga, tapi Veda memilih diam. Dalam diamnya, ia mengumpulkan bara. Di garasi tim, mekaniknya sempat menepuk bahunya sambil berkata, kau punya kecepatan, Veda. Kau hanya butuh kendalikan emosi dan percaya pada instingmu. Kata-kata sederhana itu menjadi suluh kecil yang menyalakan semangatnya kembali. Ia sadar, terjatuh bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Luka di siku dan lututnya masih terasa, namun jauh lebih menyakitkan jika ia menyerah begitu saja. Balapan berikutnya digelar di sirkuit Sachsenring, Jerman. Di bawah langit kelabu, Veda berdiri di grid dengan wajah berbeda. Kali ini, tidak ada keraguan. Tatapannya tajam, penuh amarah yang terkontrol. Uriarte, seperti biasa, berdiri di barisan depan dengan aura arogan. Saat lampu start padam, Veda melesat, tidak lagi sekadar bertahan, tapi menyerang. Lap demi lap, publik terkejut. Veda tidak gentar meski melawan rider-rider yang lebih berpengalaman. Di tikungan sempit Omega, ia melakukan manuver berani, menyalip dua pembalap sekaligus. Penonton bersorak, komentator pun terdiam sejenak, lalu berteriak, Veda Ega dari Indonesia.
Luar biasa. Untuk pertama kalinya, namanya disebut dengan penuh kagum, bukan cemoohan. Di pertengahan lomba, ia bahkan berhasil masuk ke grup depan, hanya beberapa meter di belakang Uriarte. Meski akhirnya belum mampu mengalahkan sang juara bertahan, Veda berhasil finish di posisi ketiga. Podium pertamanya di Eropa. Saat berdiri di atas podium dengan bendera merah putih kecil terpampang di layar, air matanya hampir jatuh. Ia menatap langit Jerman yang mendung, sambil berbisik lirih, ini baru awal. Uriarte yang berdiri di sampingnya sempat melirik dengan tatapan tajam. Senyumnya tidak selebar biasanya. Ada sesuatu yang berubah, ia mulai merasa terganggu oleh kehadiran bocah Asia yang tadinya ia remehkan. Senyum congkak Uriarte tak mampu menyembunyikan kegelisahan yang mulai tumbuh. Malam itu, di kamar hotelnya, Veda menatap cermin. Refleksi wajahnya masih penuh debu dan keringat balapan. Namun di matanya, api menyala terang. Api yang lahir dari rasa sakit, cemoohan, dan luka. Api yang kini tumbuh menjadi janji bahwa suatu hari ia tidak hanya akan berdiri di podium, ia akan berdiri di puncak, menumbangkan sang raja. Podium di Sachsenring seharusnya menjadi momen bahagia, namun bagi Veda Ega Pratama, itu hanyalah awal dari badai baru. Di balik senyum tim yang terlihat di depan kamera, ada bisikan-bisikan tajam yang ia dengar di garasi. Beberapa kru berkomentar, anak ini terlalu cepat terbakar, kita lihat saja apakah dia bisa konsisten. Bahkan seorang rekan setimnya, yang merasa terancam posisinya, mendekatinya dengan senyum palsu dan berkata, "Selamat, Veda. Tapi ingat, podium sekali tidak membuatmu juara." Kata-kata itu bagaikan racun yang merayap ke dalam hati. Persaingan bukan hanya di lintasan, tapi juga di balik layar. Veda mulai merasakan sikap dingin dari beberapa pembalap lain. Di ruang briefing, mereka sengaja tidak mengajaknya bicara, seolah ia hanyalah orang asing. Bahkan salah satu rider Eropa menyindir, anak Asia ini cuma kejutan sesaat, nanti akan tenggelam juga. Veda hanya mengepalkan tangan, menahan emosi yang membara. Lebih sulit lagi, ada tekanan dari dalam timnya sendiri. Sponsor besar mulai meliriknya setelah podium perdananya, namun hal itu justru membuat sebagian kru lebih memanjakan rider senior. Kadang Veda merasa motor yang diberikan padanya tidak mendapatkan perhatian penuh. Ia tahu ada politik yang bermain, tapi ia memilih untuk diam, mengalihkan semua rasa sakit menjadi bahan bakar untuk tekadnya. Di lintasan berikutnya, rasa terasing itu semakin terasa. Saat sesi latihan, seorang rider menutup jalannya secara sengaja, membuat Veda hampir terjatuh. Ia bangkit dengan penuh amarah, namun menyadari bahwa setiap langkahnya kini diawasi, setiap kesalahannya akan jadi bahan ejekan. Ia tak boleh terpancing. Tekanan ini bukan hanya soal kecepatan, tapi soal mental. Malam-malam panjang Veda diisi dengan perenungan. Ia duduk sendirian di balkon hotel, menatap langit berbintang, sambil mendengarkan rekaman suara ibunya yang ia simpan di ponsel. "Nak, jangan takut pada kesepian. Kesepian hanyalah jalan sunyi menuju puncak." Kata-kata itu menenangkannya, membuatnya sadar bahwa ia memang harus berjalan sendiri untuk menaklukkan dunia. Sementara itu, Brian Uriarte semakin gencar memainkan perang psikologis. Ia mulai melontarkan komentar sinis di media, "Podium sekali. Itu hanya kebetulan. Juara sejati adalah mereka yang bisa konsisten." Kalimat itu viral, membuat banyak orang kembali meragukan Veda. Namun jauh di dalam hatinya, Veda tidak marah, ia justru tersenyum. Karena ia tahu, ucapan itu adalah tanda bahwa Uriarte mulai terusik. Dan di dalam keheningan malam sebelum balapan berikutnya, Veda berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membungkam semua suara sumbang. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan kecepatan, keberanian, dan tekad yang akan membuat semua orang terdiam. Matahari musim panas menyinari sirkuit Assen, Belanda, seakan ikut menyaksikan pertempuran yang sudah lama ditunggu-tunggu. Veda Ega Pratama berdiri di grid start dengan dada berdegup kencang, matanya lurus menatap ke depan.
Di barisan paling depan, Brian Uriarte tampak tenang, penuh percaya diri, seolah balapan ini hanyalah formalitas lain baginya. Namun bagi Veda, hari itu adalah kesempatan emas untuk membuktikan dirinya. Lampu start padam, mesin meraung, dan konvoi pembalap melesat bagaikan peluru. Veda langsung menempel di grup depan, menolak mundur meski disodok dari kiri kanan. Tikungan cepat Asen membuat jantungnya hampir melompat keluar, tapi ia tidak mengendurkan gas. Setiap kali melihat nomor motor Uriarte di depan, matanya semakin menyala. Ini bukan sekadar balapan, ini duel untuk harga diri. Uriarte sadar akan ancaman itu. Di lap keempat, ia sengaja menutup jalur dengan agresif ketika Veda mencoba menyalip. Ban motor mereka nyaris bersentuhan, membuat penonton bersorak ngeri. Komentator berteriak, hampir saja. Uriarte tidak memberikan ruang sedikit pun. Namun alih-alih gentar, Veda justru semakin berani. Ia tahu, hanya ada satu cara menghadapi raja, menantangnya tanpa rasa takut. Lap demi lap menjadi duel klasik. Veda dan Uriarte saling salip, saling menutup jalur, bahkan beberapa kali hampir terjatuh bersama. Sorakan penonton menggema, membelah langit Asen. Apakah bocah Asia ini benar-benar menantang sang juara bertahan? Seru komentator. Publik mulai percaya bahwa ini bukan lagi kisah Uriarte seorang, ini adalah lahirnya rival sejati. Namun nasib kembali mengunci Veda. Di tikungan terakhir lap penutup, ia mencoba manuver berani untuk merebut posisi pertama. Hanya beberapa meter menuju garis finish, ban belakangnya sedikit bergeser, membuatnya melebar. Uriarte memanfaatkan celah itu, melesat lebih dulu, dan kembali berdiri di podium tertinggi. Veda finish kedua, hanya terpaut sepersekian detik. Uriarte mengangkat trofi dengan senyum congkak, lalu melirik Veda seakan berkata, kau belum cukup layak. Tapi bagi penonton, podium itu bukan kekalahan, itu adalah tanda kebangkitan. Sorak-sorai terdengar lebih keras untuk Veda daripada sang juara. Dunia mulai melihat bahwa bocah dari Nusantara ini bukan figuran, melainkan ancaman nyata bagi tahta sang raja. Di atas podium, Veda menatap Uriarte dengan tatapan penuh api. Tangannya mengepal di balik sarung tangan balap. Meski perih karena gagal meraih kemenangan, di dalam hatinya ada keyakinan yang semakin kuat, hari ini aku kalah, tapi aku sudah membuatmu takut. Dan suatu hari, aku yang akan berdiri di atasmu. Balapan di Asen memang mengangkat nama Veda Ega Pratama ke panggung dunia, tapi juga meninggalkan luka yang tak terlihat. Di tikungan terakhir, ketika ia melebar, motornya sempat berguncang keras. Saat garis finish terlewati, rasa sakit di pergelangan tangan mulai terasa. Awalnya ia mengira hanya memar biasa, tapi di ruang medis dokter berkata dengan tegas, kau mengalami cedera otot ringan. Kau butuh waktu untuk pulih. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada crash apapun. Veda duduk terpaku di ruang perawatan, menatap tangannya yang dibalut perban. Rasanya seperti dunia bersekongkol melawan dirinya. Baru saja ia membuktikan diri bisa menantang sang raja, kini ia harus dihadapkan pada kemungkinan absen di seri berikutnya. Air matanya hampir jatuh, namun ia buru-buru menahannya. Di benaknya terlintas wajah ayahnya di bengkel, ibunya yang selalu mendoakan, dan semua anak Indonesia yang menaruh harapan padanya. Sementara itu, Brian Uriarte terus bersinar. Media kembali mengangkatnya sebagai pahlawan, menyebut duel dengan Veda hanyalah bumbu kecil. Dalam wawancara, Uriarte tersenyum sinis dan berkata, dia berani, tapi lihat saja, bahkan tubuhnya tidak cukup kuat untuk balapan di level ini. Kata-kata itu menyebar luas, menyulut keraguan baru pada Veda. Namun di balik rasa sakit dan hinaan, semangat Veda justru menyala semakin terang. Setiap malam di hotel, ia berlatih ringan meski tangannya masih perih. Ia menonton ulang rekaman balapan Asen berulang-ulang, menganalisis setiap tikungan, setiap manuver. Baginya, luka hanyalah bagian dari proses. Ia tidak mau terjebak dalam kasihan diri. Ia ingin membuktikan bahwa rasa sakit bisa dikalahkan oleh tekad.
Saat seri berikutnya di Austria semakin dekat, dokter menyarankan agar ia beristirahat lebih lama. Tapi Veda menatap mata timnya dengan tegas, "Aku akan balapan. Luka ini bukan alasan untuk berhenti. Kalau aku kalah, biar aku kalah di lintasan, bukan di ruang perawatan." Kalimat itu membuat mekaniknya terdiam, lalu perlahan tersenyum bangga. Hari balapan tiba. Dengan pergelangan tangan yang masih sakit, Veda menaiki motornya. Setiap tarikan gas terasa perih, namun hatinya jauh lebih kuat dari rasa sakit itu. Penonton yang melihatnya bersorak kagum, tahu bahwa anak muda ini sedang mempertaruhkan segalanya. Dan di dalam helm, Veda berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerah. Luka ini akan jadi saksi bahwa aku datang bukan untuk bertahan, tapi untuk menang." Di grid start, Uriarte melirik sekilas, seolah meremehkan keberaniannya. Tapi kali ini, Veda hanya menatap lurus ke depan. Bukan lagi dengan amarah semata, tapi dengan semangat yang membakar, semangat untuk bertarung melawan rasa sakit, melawan keraguan, dan melawan bayangan sang raja. Langit Austria tampak kelabu ketika balapan dimulai, seolah ikut menahan napas menunggu kisah besar yang akan terjadi. Veda Ega Pratama berdiri di grid start dengan pergelangan tangan masih dibalut, tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Meski rasa sakit menusuk setiap kali ia memegang stang, matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu ini bukan hanya balapan, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa luka tidak bisa mematahkan semangatnya. Sejak lampu merah padam, Veda langsung melesat. Ia tidak peduli dengan rasa nyeri yang menusuk, setiap lap dijalani dengan penuh keberanian. Penonton terperangah ketika bocah dari Indonesia itu mampu menempel di grup terdepan sejak awal lomba. Komentator yang sebelumnya meremehkan kini berteriak histeris, "Lihat, Veda Ega, dengan tangan cedera, menantang para favorit juara." Pertarungan semakin panas di pertengahan lomba. Bryan Uriarte yang memimpin merasa terganggu karena bayangan nomor motor Veda terus menempel di belakangnya. Ia mencoba menghalangi, menutup jalur dengan manuver agresif, namun Veda tidak gentar. Di tikungan tajam Red Bull Ring, ia menusuk dari sisi dalam, ban motornya nyaris bersentuhan dengan Uriarte. Penonton berdiri, sorak-sorai membahana. Lalu terjadilah momen yang menggetarkan dunia. Di lap terakhir, tikungan terakhir, Veda menyalip Uriarte dengan manuver berani yang tak terduga. Uriarte terkejut, terlambat bereaksi, dan Veda melesat menuju garis finish lebih dulu. Hanya sepersekian detik memisahkan mereka, namun cukup untuk mengubah sejarah. Saat melintasi garis finish, tribun Austria berguncang oleh teriakan penonton, "Veda! Veda! Veda!" Di padok, mekaniknya berlari menghampiri dengan air mata menetes, sementara Veda mengangkat tangan ke langit. Ia hampir tak percaya, anak kampung dari Yogyakarta itu baru saja meraih kemenangan perdananya di tanah Eropa, meski dengan tubuh yang terluka. Kamera televisi menangkap wajahnya yang bergetar menahan tangis, senyum bercampur air mata. Uriarte, untuk pertama kalinya, tidak bisa menutupi kegelisahannya. Di podium, senyum congkaknya menghilang, tergantikan oleh tatapan penuh amarah dan kebingungan. Dunia menyaksikan, raja yang selama ini tak tergoyahkan akhirnya runtuh di tangan bocah yang baru saja dianggap remeh. Dan ketika bendera merah putih berkibar di atas podium, lagu Indonesia Raya berkumandang di tengah sirkuit Austria. Veda menutup mata, air matanya jatuh deras. Ia berbisik lirih, "Ini untuk ayah, untuk ibu, untuk semua yang percaya padaku, dan untuk Indonesia." Hari itu, dunia akhirnya tahu, era baru telah lahir. Kemenangan Veda di Austria mengguncang seluruh jagat Red Bull Rookies Cup. Media internasional ramai memberitakan bocah Indonesia yang menaklukkan raja lintasan, sementara para fans mulai membanjiri media sosial dengan pujian. Namun di balik semua sorak-sorai itu, Bryan Uriarte merasakan bara dendam yang membakar dadanya. Baginya, kekalahan itu adalah aib terbesar, noda yang merusak reputasinya sebagai penguasa junior Eropa. Uriarte menatap layar televisi di ruangannya dengan rahang mengeras.
Wajahnya pucat, matanya merah. Anak itu, gumamnya, tidak boleh sampai naik podium lagi. Sejak saat itu, ia tidak hanya berpikir untuk menang, tetapi juga untuk menghancurkan karir Veda. Ia mulai merencanakan strategi licik, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di lintasan, Uriarte mulai menunjukkan sisi gelapnya. Setiap kali berduel dengan Veda, ia tak ragu memotong jalur dengan manuver berbahaya, memaksa Veda keluar dari racing line. Beberapa kali hampir terjadi kecelakaan, tapi Veda selalu berhasil mengendalikan motornya dengan refleks luar biasa. Para komentator pun mulai berbisik, apakah Uriarte sudah mulai kehilangan kendali? Di luar balapan, Uriarte menggunakan pengaruhnya. Ia mendekati tim besar, menyebarkan isu bahwa Veda hanyalah kebetulan satu kali dan terlalu agresif untuk dunia balap. Bahkan ia berusaha mempengaruhi steward balapan agar setiap kontak kecil antara dirinya dan Veda dipandang sebagai kesalahan Veda. Perlahan, atmosfer kejuaraan berubah, sorotan yang seharusnya adil mulai dipenuhi intrik dan permainan kotor. Namun Veda tidak tinggal diam. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar, tapi ia memilih untuk membalas bukan dengan kata-kata, melainkan dengan aksi di lintasan. Setiap kali Uriarte menekan dengan trik kotor, Veda membalas dengan keberanian dan konsistensi. Ia belajar untuk tetap tenang, meski hatinya berkecamuk. Di balik helm, ia selalu berbisik, biar mereka curang, aku akan menang dengan caraku sendiri. Meski begitu, tekanan semakin berat. Beberapa kali ia harus menerima hukuman penalti karena tuduhan yang tak adil. Mekaniknya marah, ayahnya di rumah ikut resah, bahkan publik Indonesia pun mulai mengkritik keras penyelenggara. Tapi bagi Veda, semua itu hanyalah ujian. Ia yakin bahwa setiap langkahnya di lintasan adalah bagian dari takdir yang sedang ia ukir. Dan pada suatu malam di padok yang sepi, Veda duduk sendirian di atas motor. Luka di tangannya masih terasa. Ditambah luka baru, fitnah, intrik, dan kebencian dari sang rival. Namun dalam keheningan itu, ia menatap langit gelap dan berbisik lirih, Uriarte, kau boleh jatuhkan aku 1000 kali, tapi aku akan selalu bangkit. Karena aku tidak balapan untuk dirimu. Aku balapan untuk mimpiku, dan untuk bangsaku. Matahari Italia bersinar terik saat akhir pekan balap di sirkuit Misano dimulai. Bagi banyak pembalap, Misano adalah sirkuit penuh sejarah. Namun bagi Veda Ega Pratama, tempat ini menjadi panggung ujian paling berat. Setelah kemenangannya di Austria, bayang-bayang intrik Uriarte terus menghantui, dan kini semua mata tertuju pada apakah bocah Indonesia itu bisa membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar keajaiban satu kali. Sejak sesi kualifikasi, tensi terasa mendidih. Uriarte terus menempel Veda, bahkan beberapa kali mencoba menutup jalurnya untuk menghalangi catatan waktu cepat. Kamera televisi menangkap manuver-manuver kotor itu, namun steward tetap diam. Tim Veda marah, tapi bocah 15 tahun itu hanya menunduk, menahan emosi. Biarkan saja, aku akan jawab di balapan, katanya dengan suara bergetar, menyimpan api dalam dadanya. Hari balapan tiba. Dari awal, duel keduanya langsung memanas. Uriarte memimpin, Veda membuntuti seperti bayangan. Setiap kali Veda mencoba menyalip, Uriarte sengaja melebar, memaksanya keluar racing line. 2 kali nyaris terjadi benturan keras, dan penonton menahan napas. Komentator berseru, ini bukan lagi sekadar balapan, ini perang. Di lap pertengahan, Veda mulai kehabisan kesabaran. Dengan tangan yang masih belum sepenuhnya pulih, ia merasakan rasa sakit yang menusuk, namun tekadnya jauh lebih besar. Di tikungan panjang Curvone, ia mengambil jalur luar, sesuatu yang jarang dilakukan. Uriarte kaget, dan dalam sepersekian detik, Veda menyalip dengan gaya spektakuler. Tribun Misano bergemuruh, nama Veda menggema di udara. Namun Uriarte tidak tinggal diam. Di 2 lap terakhir, ia membalas dengan manuver brutal, menyenggol motor Veda hingga hampir kehilangan kendali. Jantung penonton serasa berhenti. Veda bergulat keras,
menahan motor agar tidak terlempar ke gravel. Tangannya perih, tubuhnya bergetar, namun ia berhasil kembali ke jalur. Sorot matanya berubah, bukan lagi ketakutan, tapi keberanian seorang pejuang. Lap terakhir menjadi puncak drama. Veda dan Uriarte saling mendahului 3 kali hanya dalam 1 putaran. Di tikungan terakhir, Uriarte menutup jalur dalam sepenuhnya, yakin bahwa ia sudah menang. Tapi Veda, dengan intuisi tajamnya, menusuk dari jalur luar, menahan motor hingga nyaris tergelincir. Seluruh sirkuit berdiri, menahan napas. Dan ketika garis finish terlewati, hanya 0,021 detik memisahkan mereka, Veda lebih dulu. Ketika ia melepas helm di Parc Fermé, air matanya menetes. Penonton berteriak, para mekanik berlari menghampiri, dan kamera dunia fokus padanya. Sementara Uriarte, dengan wajah merah padam, hanya bisa menunduk penuh amarah. Bagi Veda, kemenangan di Misano bukan sekadar angka di klasemen, ini adalah bukti bahwa mimpi tidak bisa dihancurkan oleh fitnah, luka, atau kecurangan. Di podium, saat bendera merah putih kembali berkibar, ia berbisik lirih, "Indonesia, ini untukmu." Kemenangan di Misano membuat dunia terbelalak. Nama Veda Ega Pratama kini tak lagi sekadar kejutan, tapi ancaman nyata bagi dominasi Eropa. Media menulis judul besar, "The Indonesian Lion Roars in Misano." Sosial media di tanah air meledak, ribuan komentar membanjiri setiap unggahannya, menjadikannya simbol harapan baru. Namun bagi Brian Uriarte, kemenangan itu adalah mimpi buruk yang menodai kebanggaannya. Klasemen sementara menunjukkan perbedaan poin yang semakin tipis. Uriarte masih memimpin, tapi keunggulannya mulai tergerus. Di setiap balapan, bayangan nomor motor Veda selalu ada di spionnya. Tekanan itu menggerogoti Uriarte perlahan, membuatnya semakin emosional di lintasan. Ia tak lagi balapan dengan strategi matang, melainkan dengan amarah membara yang sering berujung pada kesalahan. Di seri-seri berikutnya, duel mereka menjadi tontonan utama. Setiap kali bendera start dikibarkan, dunia tahu hanya ada 2 nama yang benar-benar bertarung untuk puncak, Uriarte dan Veda. Benturan, senggolan, bahkan adu bahu di tikungan menjadi pemandangan biasa. Komentator menyebutnya sebagai rivalitas terbesar dalam sejarah Red Bull Rookies Cup. Namun tekanan itu juga berimbas pada Veda. Tubuhnya yang masih dalam pemulihan cedera mulai kelelahan menghadapi ritme balapan yang ketat. Beberapa kali ia hampir jatuh, namun keberanian dan keteguhan hatinya membuatnya tetap bertahan. Setiap kali rasa sakit datang, ia mengingat wajah orang tuanya, lagu kebangsaan, dan mimpi yang ia bawa dari Yogyakarta ke Eropa. Itu yang membuatnya terus berdiri. Di luar lintasan, media mulai membandingkan mereka layaknya 2 kutub berbeda. Uriarte digambarkan sebagai raja arogan yang mulai terpuruk, sementara Veda sebagai pahlawan baru yang membawa harapan dari timur. Publik mulai berpihak, dan sorotan itu membuat Uriarte semakin marah. Baginya, yang lebih menyakitkan dari kekalahan adalah kehilangan sorakan publik. Suatu malam, setelah balapan sengit di Jerez yang kembali dimenangkan Veda, Uriarte menendang kursinya di padok. Ia berteriak, menuduh timnya tak cukup mendukung, lalu bersumpah dalam hati, "Aku akan hancurkan dia, apapun caranya. Aku tak peduli lagi dengan aturan." Dendamnya kini bukan lagi sekadar tentang poin, melainkan perang pribadi untuk meruntuhkan nama Veda. Sementara itu, Veda duduk sendirian di motor timnya, menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia tahu musim ini baru setengah jalan, tapi hatinya bergetar. Ia bisa merasakan sejarah sedang menunggu untuk ditulis. Dengan tenang, ia menutup mata dan berbisik, "Aku tidak akan goyah. Jika takdir memanggilku untuk juara, maka aku akan menjawabnya, meski harus berdarah-darah." Sirkuit Motorland Aragon bergetar sejak pagi. Ribuan penonton memenuhi tribun, sebagian besar menanti duel yang sudah menjadi legenda baru, Veda Ega Pratama vs Brian Uriarte. Panasnya Spanyol seakan menyatu dengan bara dendam di lintasan. Kedua pembalap itu berdiri di grid, hanya beberapa meter terpisah,
namun tatapan mereka seperti dua pedang tajam yang siap menikam kapan saja. Sejak lampu start padam, balapan berubah menjadi medan perang. Uriarte langsung menyerang dengan agresif, menutup jalur Veda di tikungan pertama. Motor mereka bersenggolan, percikan api memancar dari fairing yang bergesekan. Penonton menjerit, komentator berteriak histeris, mereka hampir jatuh di lap pertama. Tapi Veda tetap tegak, seolah berkata, aku tidak akan mundur. Lap demi lap, ketegangan semakin mencekam. Uriarte tak hanya balapan untuk menang, ia balapan untuk menghancurkan. Ia berkali-kali menekan Veda keluar jalur, bahkan di tikungan cepat di mana sedikit kesalahan bisa berakhir dengan tragedi. Beberapa pembalap lain memilih menjaga jarak, takut terseret ke dalam duel maut itu. Bagi dunia, ini bukan lagi sekadar balapan, ini duel hidup mati dua rival yang terbakar dendam. Di tengah tekanan itu, Veda menunjukkan keberanian yang tak masuk akal. Meski tubuhnya masih terasa sakit dari luka-luka sebelumnya, ia tetap menempel Uriarte dengan sabar, menunggu celah. Setiap kali Uriarte menutup pintu di dalam, Veda memaksa dari luar. Setiap kali ia disikut, ia tetap kembali bangkit. Sorot matanya di balik helm berubah, bukan lagi sekadar remaja, tapi pejuang sejati. Menjelang lap terakhir, dunia seakan berhenti. Uriarte memimpin tipis, Veda membuntuti hanya beberapa milidetik. Saat masuk ke tikungan terakhir Aragon, Uriarte menutup jalur. Habis-habisan, yakin bahwa ia telah menang. Tapi Veda, dengan keberanian gila, menusuk dari celah sempit di sisi dalam, celah yang bahkan tak dianggap mungkin. Motor mereka hampir bertabrakan, ban depan Veda hanya beberapa inci dari high side. Dan kemudian, garis finish terlewati. Seluruh tribun berdiri serentak, histeris. Perbedaan waktu di layar, 0,003 detik. Dunia terperangah. Veda berhasil melewati Uriarte tepat di garis finish. Mekanik tim Indonesia melompat, air mata mereka pecah. Komentator berteriak, Veda Ega Pratama. Bocah ajaib dari Indonesia menaklukkan Aragon. Uriarte terpaku di motor, wajahnya merah padam, tangan mengepal gemetar. Ia tak percaya kekuasaannya dirampas lagi, kali ini di depan publik Spanyol. Sementara itu, Veda berdiri di podium, bendera merah putih kembali berkibar, dan lagu Indonesia Raya kembali menggema di tanah Eropa. Dengan suara bergetar, ia berbisik dalam hati, aku sudah buktikan, bukan hanya untukku, tapi untuk bangsaku. Dan aku belum selesai. Kemenangan tipis di Aragon mengguncang dunia balap junior. Media menulis dengan tajam, Uriarte runtuh di rumahnya sendiri, dan Veda, sang anak ajaib dari timur, rebut panggung Eropa. Poin klasemen kini hanya terpaut tipis, membuat setiap seri tersisa bagaikan duel hidup dan mati. Untuk pertama kalinya, dunia benar-benar percaya bahwa seorang bocah dari Indonesia bisa merebut mahkota Red Bull Rookies Cup. Di sisi lain, Brian Uriarte semakin terpuruk. Kekalahan di tanah kelahirannya menjadi luka yang tak bisa ia sembunyikan. Di padok, ia melempar helm, menendang dinding, bahkan mulai menyalahkan timnya. Wajahnya yang dulu penuh senyum congkak kini dipenuhi kegelisahan. Dalam diam, ia bersumpah, aku tidak akan membiarkan bocah itu mengangkat trofi juara. Lebih baik aku hancur bersama daripada melihatnya berjaya. Sementara itu, Veda tetap tenang. Di balik sorak-sorai media dan tekanan luar biasa, ia memilih untuk kembali fokus ke akar mimpinya. Setiap malam, ia menelpon orang tuanya di Yogyakarta, mendengar suara sederhana penuh doa. Jangan takut kalah, nak, kata ayahnya, takdir akan memilih yang pantas. Kau hanya harus berusaha dengan jujur. Kata-kata itu menjadi bahan bakar, jauh lebih kuat dari sekadar kemenangan. Balapan demi balapan berikutnya menjadi saksi pertarungan sengit. Veda terus tampil konsisten, podium demi podium ia raih, sementara Uriarte terjebak dalam emosinya sendiri. Meski Uriarte masih bisa mencuri beberapa kemenangan, publik kini lebih terpikat pada ketenangan Veda. Komentator berkata, anak ini bukan hanya cepat,
dia punya jiwa seorang juara. Namun tekanan makin menyesakkan. Setiap langkah Veda kini dipantau media, setiap gerakannya menjadi berita. Di hotel, ia kerap sulit tidur, membayangkan apakah seluruh Indonesia akan kecewa jika ia gagal di ujung jalan. Tubuhnya mulai kelelahan, tangan yang belum sepenuhnya pulih kembali terasa nyeri. Tapi di balik semua itu, ada keyakinan yang selalu berbisik di hatinya, aku bukan hanya berjuang untuk diriku. Aku membawa mimpi jutaan orang. Uriarte semakin gelap. Di balapan Portugal, ia sengaja menyenggol motor Veda hingga hampir jatuh. Stewart hanya memberi peringatan, membuat kemarahan publik meluap. Dunia kini melihat dengan jelas Uriarte sudah kehilangan kendali, sementara Veda terus berdiri meski dilukai. Rivalitas ini bukan lagi tentang siapa lebih cepat, tapi siapa lebih kuat menanggung beban tak terlihat. Dan kini, kalender menunjukkan satu seri penentuan terakhir. Final Red Bull Rookies Cup menanti. Selisih poin di antara mereka hanya tipis, cukup membuat hasil satu balapan menentukan segalanya. Malam sebelum balapan, Veda duduk di padok yang sepi, menatap motornya yang terdiam. Dengan suara lirih, ia berbisik, besok sejarah akan memilih. Aku akan menuliskannya dengan darah, keringat, dan air mata. Fajar menyingsing di sirkuit terakhir musim itu. Udara pagi terasa berat, seakan ikut menahan napas jutaan pasang mata yang menunggu. Selisih poin tipis membuat balapan ini menjadi laga penentuan, siapa yang lebih dulu melewati garis finish, dialah juara. Veda Ega Pratama berdiri di grid start, tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena beban sejarah yang menumpuk di pundaknya. Di seberang, Brian Uriarte menatap dengan sorot mata liar. Ia sudah tak peduli pada taktik, hanya ada satu misi di kepalanya, menjatuhkan Veda dengan cara apapun. Ketika lampu merah padam, motor-motor melesat bagai peluru. Sejak lap pertama, duel keduanya langsung mendominasi, seakan balapan hanya milik mereka berdua. Uriarte terus menyerang dengan manuver brutal. Di setiap tikungan ia mengikut, menutup jalur, bahkan hampir menyerempetkan firing ke motor Veda. Dua kali Veda nyaris terlempar ke gravel, namun dengan refleks luar biasa ia mampu bertahan. Penonton menjerit, komentator berteriak, ini gila. Mereka seperti bertarung dengan nyawa. Lap demi lap, drama semakin memuncak. Uriarte memimpin, tapi Veda terus menempel tanpa gentar. Di balik helm, keringatnya bercucuran, tangannya perih, namun hatinya berbisik, aku tidak boleh menyerah. Aku bukan hanya Veda, aku adalah mimpi bangsaku. Setiap kali motor berguncang, ia teringat wajah ayahnya, ibunya, dan lagu Indonesia Raya yang ingin ia dengar berkumandang sekali lagi. Di lap terakhir, dunia seakan berhenti berputar. Uriarte masih memimpin tipis, menutup jalur dalam di tikungan terakhir, yakin sudah mengunci kemenangan. Namun Veda melihat celah sempit di jalur luar, celah yang tak seorang pun berani ambil. Dengan keberanian gila, ia membanting motor keluar, ban nyaris kehilangan grip, tubuhnya hampir terlempar. Penonton berdiri, menahan napas. Garis finish mendekat, dan dalam sepersekian detik, motor Veda melesat lebih dulu. Hanya 0,001 detik memisahkan mereka. Sirkuit berguncang oleh sorakan, bendera Indonesia berkibar di tribun, dan mekanik tim berhamburan ke lintasan sambil menangis. Veda mengangkat tangannya, air matanya pecah di balik helm. Aku juara, Indonesia juara. Di podium, Uriarte berdiri pucat, tak mampu menyembunyikan amarahnya. Sementara itu, Veda berdiri di puncak, bendera merah putih berkibar, lagu Indonesia Raya berkumandang. Air matanya jatuh deras, suaranya bergetar saat ia berbisik, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Mimpiku sudah nyata, dan aku menuliskannya dengan darah, keringat, dan doa. Dunia menyaksikan lahirnya sang juara baru, seorang anak kampung dari Yogyakarta yang berhasil mengguncang panggung dunia.